Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Fillah? Jumpa lagi di channel Setia Siar Bersama. Sehat Imbun NPC pastinya. Semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat iman dan Islam tentunya. Sahabat beriman, pernah kita mendengar dengan istilah ilmu laduni? Ya, ilmu yang tak disangka-sangka datang tiba-tiba dengan pertolongan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa ilmu tanpa dipelajari sebelumnya untuk seseorang bagi yang memenuhi syarat dan kehendaknya. Ibnu Ajibah menjelaskan dalam kitab tafsirnya, dalam ilmu al-laduni ialah ilmu yang mengalir dari kalbu seseorang yang tanpa diusahakan dan dipelajarinya. Jika menurut Imam Al-Ghazali, ilmu laduni ialah ilmu yang ditemukan dalam jiwa seseorang yang berasal dari Tuhan tanpa melalui perantara dari siapapun. Dan semua ilmu itu diketahui secara substansi di dalam jiwa seseorang, dan ilmu tersebut ditemui substansi-substansi non-materi yang murni. Dapat dinisbahkan dengan akal, seperti penisbahan Hawa pada Adam. Akal universal itu lebih mulia dan sempurna daripada jiwa universal. Sementara jiwa universal itu lebih mulia dan agung daripada semua makhluk dari emanasi akal. Lahirlah ilham dan wahyu, petunjuk dari Allah dengan rasa yang bisa dirasakan oleh seseorang yang memiliki ilmu laduni. Dan dari pancaran jiwa universal lahirlah ilham, sedangkan wahyu merupakan hiasan para nabi. Sementara ilham juga bisa dikatakan hiasan para wali. Dan ilham bukanlah wahyu. Ia lemah jika dibandingkan wahyu, tetapi kuat jika dibandingkan dengan ru'yah atau mimpi. Ilmu laduni terkategori adalah ilmu-ilmu rahasia menurut Ibnu Arabi. Ilmu pengetahuan terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kesatu adalah ilmu akal, yakni setiap ilmu yang dimiliki hasil percobaan akal dengan pembuktian secara empiris. Dan ilmu ini bisa dimiliki siapa saja tergantung ketekunan dan pencariannya yang dimilikinya. Kedua, ilmi al-ahwal, ilmu yang tidak dapat diperoleh oleh kecuali zauq atau cita rasa rohani, seperti ilmu tentang manisnya gula atau madu, pahitnya jamu, nikmatnya orgasme, dan dalamnya kerinduan. Ilmu ini dituntut persyaratan khusus karena diperlukan ketekunan dan kesucian batin. Yang ketiga ialah ilmu-ilmu rahasia atau ilmi al-asrar, atau ilmu-ilmu yang berasal dari jangkauan akal, yaitu ilmu yang sering diistilahkan Ibnu Al-Arabi, yakni ilmu yang dihembuskan langsung oleh Roh Kudus ke dalam hati. Ilmu yang terakhir ini hanya diperuntukkan kepada para nabi dan para wali. Al-Imam As-Suyuti berkata, banyak orang yang mengira ilmu laduni itu sangat sulit diperoleh, dan mereka berkata ilmu laduni itu sangat sulit dalam jangkauan manusia. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Tetapi sebenarnya hal tersebut bisa berjalan dengan sebab musabab yang menghasilkan akibat. Adapun sebab-sebab itu adalah amal dan zuhud yang terpancar dari seseorang yang diamalkan dalam Al-Quran dengan ciri-ciri ilmu laduni yang ada pada jiwa seseorang tersebut, yaitu 1. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kepekaan intuisi. Kedua, ia tidak merasa mempunyai ilmu laduni, hanya menjalani saja hidup dengan kehidupannya, menjalani apa adanya. Ketiga, orang yang diberkahi ilmu laduni selalu rendah hati dan tawaddu, tidak menyadari bahwa dalam dirinya memiliki ilmu laduni yang secara spontan tidak memahami, namun mengerti sesuatu yang akan terjadi padanya.
Orang yang dikaruniai ilmu laduni sering kali tidak percaya diri jika mendapat petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ia melihat dengan batinnya, namun ia takut untuk mempergunakannya. Kelima, orang tersebut tidak merasa memiliki kelebihan atau indera keenam, tetapi ia merasa risih dengan embel-embel orang yang merasa pintar dan hebat. Keenam, orang tersebut selalu takut membuat kesalahan, apalagi berbuat salah kepada orang ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa dirinya terus terpantau dalam setiap gerak-geriknya, seolah ada yang memantaunya. Ketujuh, ilmu yang sedikit dimiliki orang tersebut merupakan manfaat yang banyak, adalah sebuah kesabarannya dan keikhlasannya atas berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ia memiliki ilmu dan pemahaman yang tinggi atas ilmu-ilmu yang dimiliki orang lain pada umumnya. Delapan, orangnya tidak materialistis dan tidak suka dengan popularitas karena ia telah memahami konsep sistem setiap gerak-gerik kehidupannya dan kehidupan ikhwalnya. Yang terjadi di dalam jagat raya ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, jika orang lain berada di dekatnya, maka orang tersebut terasa nyaman dan tercerahkan dengan kewibawaan orang tersebut. Terakhir, yang ke-10, seseorang yang dianugerahi ilmu laduni selalu merasa dirinya adalah orang biasa saja dan memiliki ilmu yang rendah dan pemahaman yang kurang, seolah tidak sama seperti orang lain. Namun, ucapannya selalu berupa nasihat yang tepat bagi orang lain. Jika sekali berkata, pasti menjadi bukti nyata pada orang lain yang sudah ia ketahui terlebih dahulu. Ya, itulah ciri-ciri seseorang yang memiliki ilmu laduni dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada hambanya yang ia kehendakinya. Semoga penjelasanku kali ini menjadi ibroh untuk kita semua agar selalu semangat mencari hidayah ilmu Allah yang sangat luas bak samudra. Semoga bermanfaat, tetap iman dan Islam juga istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.